Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'da, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari fikih ya di halaman 77. Kita selesai dari bab zakat. Cuma kemarin catatan dari Ustadz untuk bab zakat ya. Nah, di saat panci, kompor, dan lain sebagainya itu tidak termasuk barang-barang yang dizakatkan. Kenapa? Karena alat rumah tangga tidak termasuk barang yang disuruh untuk membayar zakat. Paham ya? Jadi alat rumah tangga tidak termasuk barang yang disuruh untuk membayar zakat. Beda. Panci, kompor, dandang, sutil ya, tidak termasuk. Nah, kemudian kita masuk kepada bab puasa. Wajibnya puasa. Puasa itu menjadi hukum yang wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Hari ini tugasnya mencatat ya. Silakan dicatat. Puasa itu wajib bagi orang Islam yang mukallaf ya, yang berakal dan baligh. Kemudian mampu untuk mengerjakan puasa. Puasa diwajibkan apabila, kapan wajibnya puasa? Apabila tampaknya hilal di bulan Ramadan. Kalau sudah kelihatan hilal, makanya kalau sudah mau Ramadan biasanya rame ya, antara NU sama Muhammadiyah, nanti ada yang pakai isap, ada yang pakai ruqyah dan lain sebagainya. Pokoknya penetapan kapan satu Ramadan itu nanti ya. Begitu sudah ditetapkan satu Ramadan, misal besok, maka mulai malam ini sudah mulai disiapkan. Apa saja yang perlu disiapkan? Niat. Ya, niat untuk berpuasa. Itu. Kemudian isbukoan apa barang untuk sahur disiapkan, oke? Jadi mulai tampaknya hilal atau sudah lengkapnya bulan Sya'ban. Sekarang ini Sya'ban. Nah, sekarang ini sudah Sya'ban. Sebentar lagi sudah mau Ramadan ya. Kalau Sya'bannya sudah tanggal 30 sudah berarti selesai ya. Jadi begini anak-anak, kalau hitungan miladiyah itu yang kita hitung Januari, Februari dan seterusnya itu miladiyah. Ya Masehi. Kalau hitungan Masehi itu biasanya antara 30 31. Tapi kalau hitungan Hijriyah itu biasanya hanya ada 29 dan 30, beda. Ya, kalau Masehi 30 31, kalau Hijriyah antara 29 atau 30 ya. Jadi kalau Sya'bannya sudah 30, otomatis besoknya pasti sudah Ramadan ya. Kalau seandainya masih 29, nah nanti dilihat apa kelihatan apa enggak. Kalau belum kelihatan berarti sampai 30 Sya'bannya. Kalau sudah kelihatan berarti Sya'ban hanya 29 begitu ya. Itu untuk ketetapan waktunya. Ya, sama seperti firman Allah, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan untuk kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita itu sudah ada yang puasa loh. Mulai zamannya Nabi Musa itu sudah ada yang berpuasa. Ya, Nabi Musa pun sendiri itu kemudian berpuasa, ya. Nah, fardunya puasa. Ini ada di halaman 78. Silakan dibalik. Fardunya puasa hanya ada dua yang difardukan dalam puasa, yaitu niat. Nah, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu kalau orang NU biasa ada itu, ya. Setelah sholat tarawih, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Allahumma sholli. Ada itu ya kalau orang NU. Kalau Muhammadiyah ada ya. Nah, kemudian anak-anak mencegah diri, yang pertama niat, kemudian yang kedua mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari maghrib, dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib ya. Jadi menahan puasanya seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, satu, muntah dengan sengaja, diogok-ogok sampai muntah tuh ya. Kemudian di tempat-tempat yang ini biasanya anak-anak yang gampang muntahan ya, jijian, terus kelihatan ludah jijik muntah, akhirnya dia ngidu dewe ben ketok ben muntah dewe, batal.
Kalau muntahnya dengan sengaja batal, tapi nek moro-moro ketok terus kudu muntah ndak apa-apa, teruskan puasanya. Muntah terus dibiarkan, sudah dilanjutkan puasanya. Ndak kuat ya sudah dibatalkan, diganti di luar Ramadan ya. Yang jelas batal untuk ketika muntah dengan sengaja. Kemudian yang selanjutnya, sampainya sesuatu benda ke dalam perut melalui salah satu lubang yang terbuka seperti mulut, hidung dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini Ustadz jelaskan kemarin juga ya, cuma karena di saat Google Meet itu kemudian sedikit yang datang, jadi Ustadz ulangi lagi ya penjelasan ini, dan tugasnya kali ini adalah mencatat ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, Ustadz kalau pakai obat tetes mata gimana? Tetes mata itu ada perbedaan pendapat. Yang jelas kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan. Kalau memang sudah tidak kuat, diteteskan saja tidak apa-apa. Karena obat tetes mata itu beberapa ulama menjelaskan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tidak ada orang kenyang tak tetesi lah sampai sak galon ngono, terus bisa kenyang, tidak ada ya. Nah, jadi obat tetes mata itu sebetulnya kalau bisa jangan dipakai. Kalau memang terpaksa kelilipan betul, ya sudah, tidak apa-apa ya. Yang jelas itu tidak membatalkan puasa. Nah anak-anak, untuk kemudian masuknya ke dalam tubuh itu hati-hati ya. Kalau nelen ludah gimana? Nelen ludah tidak apa-apa. Makanya ketika kalian sahur, setelah sahur gosok gigi. Yang termasuk salah satu yang membatalkan puasa kalau ada daging-daging nempel di gigi ya. Terus kemudian adzan, setelah adzan subuh tidak sengaja dikunyah medim, ditelan. Itu hati-hati bisa batal ya. Itu hati-hati bisa batal karena ada di mulut kemudian ditelan, tidak boleh ya. Kemudian murtad, nifas ya, murtad, kemudian ya jelas orang keluar dari Islam itu jelas sudah kemudian batal puasanya. Nifas, kemudian bersetubuh dan dengan sengaja mengeluarkan mani, ini silakan dipelajari nanti ketika kalian SMP ya atau SMA. Tidak usah ajari sekarang, tugasnya sekarang untuk mencatat saja. Pokoknya dicatat ya, nanti lah ngerti-ngerti dewe, diajarkan nanti sama guru agama selanjutnya ya. Kemudian hari-hari yang diharamkan untuk menjalankan puasa. Hari yang diharamkan untuk menjalankan puasa yaitu, nah ini ada pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Pokok angger Idul Fitri, Idul Adha itu jelas sudah tidak boleh untuk puasa. Jelas sudah haram, tidak boleh untuk puasa. Wayai mangan, itu wayai poso ya. Kemudian pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Jadi kalau rioyo kambing mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Tanggal 10, 11, 12, 13 ini tidak boleh untuk puasa. Selanjutnya kalian boleh untuk berpuasa. Ya. Nah, ya, jadi yang diharamkan yaitu hari tasyrik 11, 12, 13, kemudian 2 hari raya ya, itu yang diharamkan untuk berpuasa, dan kemudian satu lagi adalah hari syak. Hari syak. Ini nanti ya, kalau Ramadan, kalau sekarang ini kan bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban ini nanti ketika tanggal 29 penetapan biasanya satu Ramadan. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi ketika kalian SMP atau SMA. Karena kalau tidak nyambung sekarang nanti bisa dibuka lagi rekamannya ya. Jadi seperti ini. Nanti ada penetapan antara tanggal 1 Ramadannya, tanggal 1 Ramadannya. Nah, tanggal 1 Ramadan ini ditetapkan melalui kalau biasanya pemerintah itu pakai hilal, ru'yatul hilal, dilihat kelihatan atau enggak. Nah, nanti biasanya kalau mendung nanti diteruskan sampai tanggal 30 Sya'bannya ya. Kalau mendung diteruskan sampai tanggal 30 Sya'bannya. Antara besok ono sing meni poso, ono sing meni ndak poso, ya ada yang besok puasa, ada yang besok ndak puasa. Lihat keputusan pemerintah. Kalau keputusan pemerintah misal antara tanggal 7 sampai tanggal 8, ambil tanggal 8-nya pemerintah tanggal 8. Kalau ambil tanggal 7-nya pemerintah ambil tanggal 7 gitu ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Itu hari syak. Hari syak itu dilarang untuk berpuasa. Misal pemerintah ambil tanggal 8, ini ada yang kelihatan, ada yang enggak. Terus ya tanggal 7 apa tanggal 8, ambil tanggal yang 8. 7 haram untuk berpuasa. Karena hari syak. Syak itu hari yang diragukan. Ketok apa enggak, kelihatan atau tidak. Ini syak. Nah, maka diharamkan untuk berpuasa. Paham ya?
Seperti itu anak-anak, itu juga kemudian yang dimakruhkan untuk berpuasa, yaitu kemudian dengan karoha tahrim, makruh yang hampir ke arah haram, ya, yaitu puasa pada hari syak, pada hari yang diragukan. Seperti itu anak-anak, Ustaz jelaskan tadi itu ya. Hari ini cukup sekian. Nanti mungkin kita akan lanjut kepada beberapa uzur yang memperbolehkan untuk berpuasa di video selanjutnya. Video kali ini hanya sampai segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.